Berikut jadwal uji coba Farense vs AS Roma yang akan tayang pukul 1.45 waktu Indonesia Barat. Siaran langsung Farense vs AS Roma ini akan tersaji secara langsung. Farense vs AS Roma yang tersedia di YouTube AS Roma Official. AS Roma saat ini terus menambah kekuatan mereka untuk mengarungi musim depan dengan baik. Laga sebelumnya AS Roma menang 4-0 melawan Estera Amadora. Gol Bres Dybala juga Diego Loriente Van Eduardo Boff. Prediksi AS Roma vs Farense, pertandingan yang akan dilangsungkan Kamis dini hari ini, adalah laga ketiga pramusim klub AS Roma. Dua laga sebelumnya AS Roma memperoleh hasil 1 menang dan 1 imbang. Kemenangan menghadapi Estera Amadora beberapa hari yang lalu akan berdampak secara fisiologis pemain. Kepercayaan diri para pemain Roma akan meningkat. Diyakini Jose Mourinho masih menurunkan pemain yang turun di dua laga sebelumnya. Smalling dan Ndika Loriente akan menghiasi lini pertahanan. Tengah milik Matic Pellegrini, Zelenswekai, dan Boff. Sedangkan di depan diperkirakan Dybala, Belotti dan El Shaarawy. Biasanya akan diganti signifikan di babak kedua. Di atas kertas AS Roma akan unggul di segala segi. Diyakini AS Roma akan meraih kemenangan di laga ini. Karena ini laga uji coba maka hasil tak begitu penting. Tapi penampilan tim yang diutamakan. Adakah yang tahu klub Farense ini? Berikut fakta klub Farense yang akan beruji coba dengan AS Roma. Sepanjang sejarahnya, klub telah memenangkan 9 trofi utama, kejuaraan Algarve AF 5 kali, Segunda Divisão 2 kali, dan divisi pertama dan kedua Terceira Divisão dan AF Algarve masing-masing 1 kali. Selain piala utamanya, klub pada 2013, telah bermain 23 musim di Liga Primeira di mana klasifikasi tabel liga tertinggi mereka datang pada musim tahun 1994-95 di mana mereka berhasil finish di urutan kelima. Di belakang penyelesaian terbaik yang pernah ada, Farense lolos ke Piala UEFA untuk pertama kalinya, kalah di babak pertama dari Olympique Lyonnais dengan 1 gol di setiap pertandingan. Klub ini juga mencapai final Taça de Portugal pada tahun 1990 di mana mereka kalah dari Estrela da Amadora. Di antara andalan tim tahun 1990-an mereka adalah duo penyerang Maroko Hajri Redouane dan Hassan Nader. Musim tahun 2001-02 melihat klub terdegradasi ke tingkat kedua sepak bola Portugal. Pada tahun 2006, klub berada di tingkat ke-6, Liga Distrik kedua dari Asosiasi Sepak Bola Algarve, tetapi memenangkan 2 promosi berturut-turut sebagai juara. Pada tahun 2012-13 mereka dipromosikan ke Liga Segunda. Pada tahun 2019-20, setelah musim dihentikan karena pandemi COVID-19, klub dipromosikan kembali ke papan atas setelah 18 tahun, di bawah manajer Sergio Vieira. 1 tahun kemudian, mereka terdegradasi pada hari pertandingan terakhir setelah kalah 4-0 dari CD Sinterklaas. Pada tanggal 3 Februari tahun 2023, Farense memecat manajer Vasco Faisca sebelum pertandingan melawan Estrela da Amadora, yang memangkas keunggulan mereka di posisi kedua menjadi 1 poin. Penggantinya Jose Mota memimpin klub kembali ke Liga Primeira. Sekarang mereka masuk kembali ke Liga Utama Portugal. Dikutip galeri sepak bola dari situs Roma Fresh. Keadaan genting setelah Scamacca digoda Inter Milan dengan 20 juta euro. Tampaknya Inter Milan akan memenangkan perburuan ini. Maka Roma akan menggunakan opsi lain untuk penyerang. Nama mantan pemain Udinese, Barcelona, MU, dan Inter Milan masuk radar. Roma dilaporkan memantau agen bebas Alexis Sanchez. Penyerang Chili tersebut sedang dipertimbangkan oleh klub ibu kota sebagai calon penguat musim panas untuk tim asuhan Jose Mourinho, lapor Il Messaggero. Sanchez baru-baru ini menyelesaikan waktunya di Olympique Marseille dan ingin terus bermain di Eropa setelah musim yang luar biasa di Prancis, 18 gol dan 3 assist dalam 44 penampilan di semua kompetisi pada usia 34 tahun. Untuk saat ini, Sanchez tetap menjadi saran yang valid untuk klub ibu kota, tetapi mengingat kesulitan yang dihadapi Giallorossi dalam mencapai kesepakatan untuk Gianluca Scamacca dan Alvaro Morata, Roma dapat segera melakukan kontak dengan rombongan Sanchez. Mungkin Sanchez akan masuk akal untuk didapatkan Roma secara gratis.
Sebab kebutuhan penyerang di AS Roma sedikit mendesak. Bagaimana Romanisti, setujukah Alexis Sanchez ke Roma? Geliat bursa transfer AS Roma masih sibuk jelang Liga Italia bergulir. Jose Mourinho terkesan fokus di barisan depan. Bahkan Jose Mourinho mulai getol mengurangi beban gemuknya pemain. Beberapa pemain yang tak masuk rencananya masuk daftar jual AS Roma. Ya, bek sayap Roma, Rick Karsdorp, bisa saja meninggalkan klub pada musim panas ini. Setelah menjalani musim yang sulit, termasuk perselisihan dengan Jose Mourinho dan cedera meniskus yang mengakhiri musim, Karsdorp telah ditempatkan dalam daftar transfer Roma. Menurut Corriere dello Sport, Giallorossi telah menetapkan banderol sebesar 7 juta euro untuk mantan pemain Feyenoord tersebut. Namun, sejauh ini klub ibu kota belum menerima tawaran konkret untuk Karsdorp yang kini menjadi bek sayap pilihan ketiga di belakang nama-nama seperti Nikola Zalewski dan Rasmus Christensen. Kemudian, meskipun telah memperpanjang kontraknya, masa depan Andrea Belotti di AS Roma masih belum pasti. Striker asal Italia ini sedang dalam masa paceklik gol yang membuatnya mengakhiri musim Serie A musim lalu dengan nihil gol. Menurut Corriere dello Sport, Jose Mourinho mengatakan kepada manajemen Roma bahwa jika ada tawaran yang tepat, Belotti dapat meninggalkan klub karena ia gagal membuat pelatih asal Portugal itu terkesan di awal-awal pramusim. Namun, ide tersebut tampaknya tidak mungkin terjadi karena Belotti belum menarik minat pada bursa transfer kali ini karena musim yang sulit yang akan ia jalani. Menariknya AS Roma kini terus berburu di bursa transfer pemain musim ini. Sejumlah pendekatan dan pergerakan dilakukan untuk memperkuat ke dalam skuad Serigala. AS Roma bersama 7 klub lainnya AC Milan, AS Monaco, AS Roma, Besiktas, Inter Milan, Juventus, Marseille, dan Paris Saint-Germain terbukti bersalah menyalahi aturan syarat FFP. Sanksi yang diberikan sebesar 172 juta euro, dipotong dari pendapatan apapun yang diperoleh setiap klub dalam partisipasi di kompetisi UEFA, atau dibayarkan secara langsung. 15%, 26 juta euro, dari sanksi tersebut berstatus tanpa syarat alias harus dibayar penuh oleh AS Roma. Denda sisanya, 146 juta euro, dicicil sesuai syarat, tergantung pada kepatuhan setiap klub terhadap target yang dinyatakan dalam perjanjian penyelesaian mereka. AS Roma sendiri menempati urutan kedua dalam daftar sanksi UEFA dengan denda mencapai 35 juta euro, 5 juta euro diantaranya harus dibayar penuh. Alhasil mereka tidak bisa membeli pemain selain mengakalinya dengan pinjaman, atau mencari di daftar gratisan yang terdapat beberapa nama tenar untuk posisi penyerang.